Selamat pagi Bu Mega. Selamat pagi Bu. Kenalkan, nama saya Menimba Kinese. Saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik Ibu, ini saya akan mewawancarai untuk yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaannya sangat menantang ini. Di mana kasus dilema etika sama bujukan moral itu menurut pemahaman saya itu adalah dua kasus yang berbeda. Kalau bujukan moral itu pasti yang salah satunya ada yang salah, yang kemudian ada di mana sisinya yang benar. Kalau dilema etika tentu itu benar melawan benar. Nah, dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika dan bujukan moral, ya tentunya itu tadi kita harus benar-benar melihat detail kasus tersebut, mempelajarinya. Tentu dengan mempelajarinya kita bisa menyikapi keputusan apa yang sebenarnya bisa kita ambil. Untuk yang kasus kedua yaitu selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk kasus yang tadi mungkin saya sudah singgung yang termasuk dilema etika kan ada benar dan benar. Nah itu biasanya dari yang benar dan benar itu ada yang namanya jangka pendek dan jangka panjang.
dua kasus itu kita lihat yang terpenting dulu. Fokus kita adalah yang lebih dipentingkan seperti ini, baru nanti yang bisa kita ambil selanjutnya yang tadi yang jangka panjang. Berarti kita ambil yang untuk yang kita yang terpenting dulu, baru kita yang melanjutkan yang selanjutnya ya Bu. Oke, baik. Berikutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasa Anda lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan itu tentu ada langkah-langkahnya ya. Ada 4 langkah pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, itu biasanya kita lakukan dulu langkahnya, setidaknya kita tahu proses kita mengambil keputusan sudah sesuai kebajikan universal yang kita yakini belum apa. Jadi itu tahap-tahapnya, kemudian jika memang sudah terikuti kita yakin kita putuskan yang keputusan yang ingin kita ambil itu. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika tadi kan menitik beratkan dengan melawan, tentunya kita nggak mungkin bisa berusuh. Nah, di mana itu kita peran emosi kita itu juga menentukan. Tidak hanya kita butuh 9 langkah pengujian pengambilan keputusan saja, tapi benar-benar di situ kita emosi kita main, di situ terus peran-peran lainnya seperti kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi kita harus benar-benar tahu kasusnya dulu, kita dipahami dulu, kita selesaikan dengan baik, kita solusinya mencari bersama, seperti itu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan tentunya biasanya kalau kita hidup di masyarakat, apalagi kita di lingkup sekolah, tentunya lingkungan sosial sekitar kita, kemudian sosial, terus sumber daya juga sangat berpengaruh. Kita mungkin kita menyangka dengan orang lain itu sama sepemahaman dengan kita. Kemudian di situ tadi tantangannya ya tadi mengendalikan emosi kita sendiri itu mungkin terlihat gampang ya kalau sesuai apa yang namanya narasi tadi, prakteknya itu kan sulit ya. Terus kemudian kadang kita sudah punya ancang-ancang seperti ini tapi prakteknya situasinya berbeda sikonya gitu. Jadi itu juga sangat baik. Oke, jadi ini adalah beberapa pertanyaan lagi yang saya akan utarakan, yaitu yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal itu tidak dibuat karena kita tuh yang namanya masalah entah itu dilema etika atau tujuan moral itu kan datangnya tanpa kita mungkin kita sudah persiapkan, tapi itu sesuai kondisi yang ada di lembaga. Jadi ketika itu memang mendesak untuk kita segera selesaikan, ya kita selesaikan segera. Namun jika memang masih bisa kita kondisikan, ya tentunya itu kita masih perlu beberapa hal untuk menyelesaikan. Jadi tidak ada jadwal yang tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Berarti kita harus ada prosedurnya untuk menyelesaikan itu, nggak ada jadwal-jadwal tertentu gitu ya. Seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi yang seperti saya bilang ada tantangan, tentu mungkin di situ juga ada tantangan dari sosial, dari manusia, SDM juga. Itu juga sebenarnya itu juga pengaruh besar untuk kita sebagai faktor pendukung. Jadi mungkin tantangan yang terlihat orang mungkin sulit
untuk menyelesaikan, justru itu akan menjadi positif untuk kita kalau kita mampu memulai. Jadi dukungan dari kita sejawat, dari lingkungan tentunya itu jadi faktor-faktor terpenting dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika maupun Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal ya yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Hal terpenting itu meskipun sejatinya kita itu seorang memimpin ya, tapi kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara sepihak atau mungkin semaunya diri kita sendiri. Tentu dalam mengambil keputusan kita perlu melibatkan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, dan tentunya itu tadi selain berkolaborasi kita harus meredam ego kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Poin penting dalam menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kiranya sudah cukup untuk saya. Terima kasih. Baik Bu, saya pamit. Mohon maaf. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. semoga sukses. Pendidikannya segera selesai. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Hai, perkenalkan nama saya Melinda Adinese, CGP dari Angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Hari ini dan siang ini akan mewawancarai Pak Wahyu, Kepala Sekolah dari SDN Popoh Bulumargi, untuk memenuhi syarat tugas demonstrasi kontekstual. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Linda. Apakah hari ini ada waktu? Ya Bu Linda, silahkan, hari ini saya free, jadi monggo kalau jenengan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Wahyu, bisa, soalnya nanti waktu sepenuhnya saya berikan ke jenengan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Oke Pak, baik, sekarang saya akan langsung aja Pak ya, Siap. ke materinya. Siap. Untuk yang pertama, pertanyaannya yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Linda, terima kasih. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas lebih jauh ya. Ada beberapa pemahaman yang lebih komprehensif yang saya sampaikan. Yang pertama, mungkin konteks yang dinamis, artinya konteks ini bisa mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral seringkali bergantung pada konteks sosial, budaya, dan bahkan ada situasi pribadi dari seseorang tersebut. Yang kedua, tingkatan kompleksitas, artinya dilema etika itu seringkali melibatkan konflik antara nilai-nilai yang sama-sama punya kepentingan seperti kejujuran dan loyalitas, atau kepentingan individu melawan kepentingan kelompok. Sedangkan itu jika rujukan moral maka cenderung akan lebih sederhana. Yang ketiga, peran emosi Bu Linda. Emosi ini seringkali menjadi permasalahan yang terjadi ketika kita mengambil keputusan apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Dan yang keempat adalah proses kognitif. Dalam proses kognitif ini biasanya ketika kita mengidentifikasi dilema etika, kita perlu melakukan proses berpikir yang kritis dan sistematis. Mungkin itu Bu Linda. Oke, baik, terima kasih Pak. Biasanya untuk yang kedua itu selama ini Ya. bagaimana Anda menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Gini Bu Linda ya.
selama saya menjadi kepala sekolah ini, saya ketika mengambil keputusan akan mempertimbangkan beberapa aspek yang paling utama, yaitu aspek keadilan. Ya, ada nilai kasih, belas kasihan. Saya juga memperhatikan konteks yang spesifik dari setiap kasus tersebut. Artinya saya selalu melibatkan berbagai pihak untuk mencari atau mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, yang paling utama adalah ketika saya harus mengambil keputusan bagaimana saya berkolaborasi dengan guru saya, dengan orang tua wali murid, dan beberapa rekan saya yang ada di luar sekolahan. Namun jika tidak ditemukan solusi yang ideal, maka saya akan memilih opsi yang menurut saya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh komunitas sekolah dalam jangka panjang, terutama kepada siswa saya. Oke, berarti untuk mengambil keputusan itu harus kita terlibatkan orang-orang di sekitar kita, untuk warga sekolah dan semua warga lah, Pak. Iya, betul Bunda, karena kita nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk mengidentifikasi mengambil keputusan yang bagaimana, sehingga keputusan tersebut ketika kita putuskan itu memberikan efek yang baik untuk kedepannya, terutama bagi siswa dan orang tua siswa. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya. apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda biasa lakukan selama ini? Baik, Linda. Mungkin yang paling awal saya lakukan adalah saya harus meyakini seberapa pentingnya peran orang tua ketika dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Orang tua itu akan lebih mempunyai banyak waktu di rumah. Sedangkan kita kan hanya terbatas dari jam 7 sampai jam 12. Nah, beberapa prosedur yang mungkin saya jalankan adalah yang pertama, kami selalu melibatkan orang tua. Itu yang paling utama. Jadi sejak awal ketika terjadi masalah apapun, saya selalu mengajak komunikasi terhadap orang tua. Sebelumnya saya mungkin mencari informasi, saya menggali informasi dari guru yang bersangkutan. Itu dulu. Ya, berarti intinya itu harus kita komunikasi dulu sama orang Betul, tuanya. Ya. betul. Karena Itu apa? yang paling utama ya, Pak. Iya, untuk mencari solusi yang terbaik untuk kita bersama. Oke, sekarang untuk yang selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gitu ya, baik Ibu. Secara garis besar, menurut pengalaman yang sudah saya pernah lakukan ketika saya mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika di sekolah, saya perlu memerlukan pendekatan yang komprehensif terhadap guru, yang komprehensif terhadap siswa, serta kepada orang tua siswa. Selain komunikasi yang baik, kita juga perlu mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini untuk pengambilan keputusan tersebut. Sehingga setelah semuanya saya lakukan yang tadi, saya akan melakukan analisis secara sistematik. Lalu saya melibatkan beberapa stakeholder yang ada di sekolah, salah satunya ya tentunya guru. Jadi bagaimanapun informasi yang kita gali dari guru itu adalah informasi yang bisa kita pertimbangkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian kita nanti akan dapat membuat keputusan yang etis, adil, dan berkelanjutan demi siswa kita yang ada di sekolah itu. Oke, sekarang apa saja ini tantangannya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini Bu, ini sering kita alami, pasti kita alami ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Baik itu jangankan di sekolah ya, baik kita di rumah juga sama. Pasti ada tantangan-tantangan sebelum kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang pertama saya rasa ada perubahan dari konflik nilai. Artinya ketika tuntutan untuk memilih antara dua atau lebih nilai yang sama-sama penting, itu seperti keadilan dan belas kasihan, itu saya kira itu dapat menciptakan dilema yang sulit untuk dipecahkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tekanan sosial dan lingkungan. Ini sering kita alami, Bu. Nah, pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitar siswa itu juga sangat besar, Bu. Artinya apa? Ketika sosial, budaya, atau organisasi itu bisa membatasi ruang siswa kita, itu justru akan
mempersulit kita untuk mengambil keputusan dan membuatnya sulit untuk bertindak langkah berikutnya bagaimana. Yang ketiga, keterbatasan informasi. Nah, sebagai seorang pemimpin, lebih baik kita mampu menggali informasi sebanyak-banyak mungkin. Karena apa? Informasi itu nanti yang akan kita jadikan acuan untuk mencarikan keputusan yang terbaik. Yang keempat, mungkin ada perbedaan perspektif. Ini yang pasti terjadi. Terkadang kita dengan orang tua itu ada perbedaan. Orang tuanya bilangnya seperti ini, tapi terkadang informasi yang kita terima dari guru itu beda. Ya. Yang terakhir mungkin situasi. Nah, situasi ini yang harus kita pilih dengan baik. Ketika kita mengambil keputusan, kita harus bisa melihat situasi yang terjadi pada orang tua, siswa, dan guru. Mungkin itu. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, apakah ada jadwal, Pak, untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempatnya atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk atau bentuk atau prosedur-prosedur apa saja yang sudah dijalankan? Iya Bu. Kalau masalah jadwal Bu, insya Allah saya akan melihat seberapa kompleks masalah tersebut, kasus tersebut. Saya lebih baik menyelesaikan secara secepatnya apabila memang kasus tersebut memang perlu ditangani secepatnya, dan apabila memang perlu dikomunikasikan lebih lanjut, maka saya akan menjadwalkan ulang kapan masalah itu akan saya selesaikan bersama dengan stakeholder terkait. Jadi menurut saya urgensi dari kasus tersebut itu menjadi pertimbangan saya untuk pengambilan keputusan kapan akan saya laksanakan. Berarti menunggu kondisi yang tepat. Ya, Oke. lebih tepatnya seperti itu. Lebih kita biar mendapatkan solusi Yang baik. terbaik. Ya. Oke. Ya, ya, oke. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya Bu, ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari rekan sejawat kita, rekan guru kita itu sangat membantu kita ketika mengambil sebuah keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus memiliki pengalaman yang banyak. Artinya pengalaman yang kaya itu kita bisa mengambil pengalaman dari segi manapun. Yang berikutnya adalah kemampuan ketika kita berpikir kritis Bu, ya. Itu akan menjadi penentu ketika kita akan mengambil keputusan yang bijak sehingga kita menentukan beberapa pilihan. Mungkin itu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Sebelum saya tutup, Ya. ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Bu. Meskipun saya sebagai seorang pemimpin, tapi saya juga manusia biasa. Jadi hal-hal yang perlu saya perhatikan, mungkin yang pertama saya harus tegas Bu. Harus tegas. Artinya tegas itu saya bisa memposisikan, bisa memporsikan keputusan ini untuk keterpihakan kepada beberapa elemen, terutama kepada siswa saya. Jadi, saya juga harus menyadari pentingnya sebagai seorang orang tua itu terlibat dalam masalah yang akan saya ambil, dan tentunya yang paling utama adalah dengan berdiskusi. Diskusi ini akan memunculkan ide-ide sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dari setiap masalah atau kasus yang kita hadapi. Mungkin itu Bu. Oke, baik Pak. Berarti kita di sini harus salah satunya berarti harus komunikasi dulu sama orang tuanya. Kita berembuk bersama ya, kita berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah biar solusi ini bisa terpecahkan, masalahnya terpecahkan dengan baik dan mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama Bu Linda. Atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. kita semua sehat selalu. Amin. Diberikan keberkahan, kelimpahan rezeki. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Moga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.